Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per second dengan sudut elevasi 37 derajat. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second, tentukan. Ada A sampai J yang ditanyakan ya, kita bahas pelan-pelan. Oke, kita buat ilustrasinya. Ini adalah soal tentang gerak parabola ya. Jadi ini adalah soal tentang gerak parabola. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini nih. Lintasannya ya. Ini ada sebuah benda ditembakkan atau peluru ditembakkan dengan kecepatan V0 dan sudutnya itu 37 derajat gitu. Oke. Selanjutnya ini nanti dia akan membentuk lintasan berbentuk parabola gini kan. Nah, oke. Lalu nanti ini karena dia itu kecepatan adalah vektor, maka V0-nya harus kita proyeksikan atau diuraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, kalau kita uraikan ke sumbu X, nanti jadi V0X, karena posisinya di samping sudut, berarti pakainya cos. Jadi, V0 cos theta. Lalu, kalau ke yang ke sumbu Y, berarti V0Y-nya sama dengan V0 sin theta. Gitu. Oke? Nah, kita sekarang bahas pertama ya, yang A ya, yang A dan B dulu. Yang A yang ditanyakan adalah V0X-nya. Tadi kita udah kita bahas bahwa V0X-nya sama dengan V0 dikalikan dengan cos theta-nya 37 derajat. Oke? Sama dengan V0-nya 100 dikalikan dengan cos 37 itu 4/5. Maka V0 cos theta-nya sama dengan 80 meter per second. Nah, lalu sekarang V0Y-nya. V0Y-nya berarti V0 dikalikan dengan sin 37 derajat. Sama dengan 100 dikali dengan 3/5. Sama dengan 60 meter per second. Oke, itu jawaban A. Oh iya, ini jawaban B berarti. Oke, jawaban A dan B udah. Lalu sekarang untuk yang C. Kecepatan peluru saat T sama dengan 1 second. Oh, kalau gitu gini. Untuk yang C ya, saat T-nya itu sama dengan 1 second. Tinggal kita masukkan ke persamaan kecepatan di sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau di sumbu X, mau dimanapun kecepatannya itu selalu sama, yaitu selalu V0 dikalikan dengan cos theta. Oke, V0 kalikan cos theta, berarti sama ya, jadi sama dengan 80 meter per second. Sedangkan V0Y-nya itu, V0Y-nya, VY-nya ya, VY-nya sama dengan V0 sin theta min GT. Nah, ini berarti V0-nya tadi V0 sin theta-nya kan 60. Dikurangi dengan G-nya itu 10, T-nya itu 1. 10 kali 1, 10. 60 kurangi 10 sama dengan 50 meter per second. Nah, dari dua ini nih, Vx sama Vy-nya ini harus kita pitagoraskan. Jadi, V-nya atau V totalnya sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Sama dengan akar dari 80 kuadrat plus 50 kuadrat sama dengan akar dari 6.400 ditambah 2.500 sama dengan akar dari 6.400 2.500 sama dengan 8.900. Maka kalau kita akarkan sama dengan 10 akar 89 meter per second. Itu untuk yang C. Lalu sekarang untuk yang D. Yang D yang ditanyakan adalah ketinggiannya atau Y-nya ya. Jadi Y saat T sama dengan 1 second. Nah, rumusnya Y sama dengan Y0 ditambah V0 sin theta dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Lanjut. Y-nya di sini yang kita cari, Y0-nya itu kan 0. Kenapa, Kak? Karena dia mulai dari bawah tanah. Dari bawah tanah. Dari permukaan tanah. Oke, lanjut ya. Ditambah dengan V0 sin theta-nya tadi, V0 sin theta-nya itu 60, dikalikan dengan T-nya itu 1, dikurangi dengan setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Maka Y-nya sama dengan 60 min setengah dikalikan 10 itu sama dengan 5. 5 kali 1 kuadrat, 5. Maka Y-nya saat 1 second sama dengan 55 meter. Lanjut.
E sekarang. Yang E yang ditanyakan apa? Jarak mendatar peluru saat T sama dengan 1 second. Jadi X-nya ya, untuk rumus X atau koordinat X sama dengan V0 dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan T. Jadi nilai X-nya sama dengan V0 cos theta-nya tadi adalah 80 dikalikan dengan T-nya itu 1. Maka X-nya sama dengan 80 meter. Jadi pada saat detik ke-1 ternyata koordinatnya 55 dan 80. XY-nya itu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yang F. Yang F yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi. Oke, untuk mencapai titik tertinggi. Ingat ya, untuk yang F, saat titik tertinggi atau kita tulis saat Y maksimum, kecepatannya atau VT-nya itu sama dengan 0. VT yang di sumbu Y-nya itu 0. Nah, kita masukin ke rumus yang ini. VT yang di sumbu Y sama dengan V0 sin theta min GT. Lanjut ya. Jadi di sini 0 sama dengan 60. V0 sin theta-nya kan tadi 60 ya. 60 dikurangi dengan 10T. Oke, kita lanjut di sini aja ya. Jadi 10T-nya pindah ke kiri, min 10T pindah ke kiri jadi 10T. Sama dengan 60. Maka T-nya sama dengan 6 second. Jadi untuk mencapai titik tertinggi dibutuhkan waktu 6 second. Itu untuk yang F. Lanjut. Yang G, kecepatan peluru saat mencapai titik tertinggi. Yang G itu sama ya dengan yang nomor C sebenarnya. Jadi kita mencari Vx-nya dulu. Ingat, Vx di setiap titik itu selalu sama. Jadi Vx-nya sama dengan V0 cos theta. Sama dengan tadi udah ya 80 meter per second. Lalu Vy-nya saat mencapai titik tertinggi sama dengan 0. Ingat, Vy saat mencapai titik tertinggi itu kecepatannya adalah 0. Kak, misalkan aku mau membuktikan gimana Kak? Ya bisa aja. Jadi kan Vy sama dengan V0 sin theta min GT. Ya kan? Nah, V0-nya kan tadi berapa? 60 kan? Dikurangi dengan 10 kali 6. Sama dengan 0. Nah, terbukti ya. Nah, lalu untuk mencari V-nya tinggal dipitagorasin. Jadi akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Jadi akar dari Vx-nya 80 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat. Ya udah, berarti hasilnya adalah 80 meter per second. Itu untuk yang G. Yang H, tinggi maksimum yang dicapai peluru. Nah, ini untuk nomor G ya, nomor H, saat mencapai tinggi maksimum ya, saat Y maksimum, itu kan VTY-nya tadi ya, itu sama dengan 0. Atau kita juga bisa memasukkan rumus, waktu untuk mencapai tinggi maksimum ya, T untuk mencapai Y max tadi kan udah ada ya di nomor F, yaitu 6 second. Nah, kita pakai dua rumus, membuktikan dua rumus apakah dua-duanya benar. Yang pertama pakai rumus ini. VT di titik Y kuadrat sama dengan V0 sin theta. V0 sin theta dikuadratkan min 2 kali G kali Y. Ingat, saat tinggi maksimum VT-nya itu 0. Jadi 0 kuadrat sama dengan V0 sin theta itu 60. Dikuadratkan min 2 kali 10 dikalikan dengan Y. Pindah ruas ya, 2 kali 10, 20Y. Jadi plus 20Y sama dengan 3600. Ini kita coret ya. Jadi tinggal Y-nya sama dengan 360 bagi 2 sama dengan 180 meter. Oke, ini pakai cara yang pertama. Kalau pakai cara yang kedua, pakai rumus yang Y sama dengan Y0 plus V0 sin theta dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Nah, jadi Y0-nya itu kan dia mulai dari permukaan tanah, maka Y0-nya adalah 0 atau ketinggian awalnya itu 0. Ditambah dengan V0 sin theta-nya. V0 sin theta-nya itu kan 60. Dikalikan dengan 6 dikurangi dengan setengah kali 10 dikalikan dengan 6 kuadrat. Oke, lanjut. Jadi Y-nya sama dengan
nolnya udah nggak usah kita tulis, jadi 360 dikurangi dengan ini coret 1, ini 5. 5 dikali 6 kali 6, 36. 5 kali 36 itu 180. Jadi Y-nya sama dengan 360 min 180 sama dengan 180 meter tuh. Jadi terbukti sama ya, mau pakai rumus apapun, asalkan konsepnya benar, pasti hasilnya sama. Oke, lanjut. Setelah H, kita mencari I. Nah, untuk mencari I yang ditanya adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai sasaran atau jarak terjauh. Ingat, tadi kan gini, gambarnya kan gini ya. Nah, oke, kita kan udah tahu tadi. Ini anggap aja adalah titik tertingginya atau Y max-nya. Saat dari sini sampai ke sini, ini kan tadi 6 second. Maka dari puncak sampai ke bawah lagi itu 6 second gitu, ya. Karena kita anggapnya dia itu bentuknya simetris dan tidak ada gaya gesekan gesekan dengan udara. Artinya apa? Artinya T untuk mencapai jarak maksimum itu sama dengan 2 kali T untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi T X max-nya sama dengan 2 dikali dengan 6 sama dengan 12 second gitu. Oke? Lanjut, yang J. Yang J yang ditanya adalah jarak terjauhnya. Kita pakai dua rumus juga ini ya, membuktikan apakah dengan rumus berbeda hasilnya sama. Kita cek ya. Yang pertama, rumusnya X ya, koordinat X itu sama dengan V0 dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan T. Karena kita pengennya adalah X maksimum, berarti waktunya juga waktu untuk X maksimum. Yang mana Kak? Yang 12 tadi ini. Jadi, V0 cos theta-nya sama dengan 80 dikalikan dengan T X max-nya sama dengan 12, sama dengan 960 meter. Nah, sekarang kita buktikan dengan cara cepat. Yang biasanya diajarin di sekolah ya. Jadi, X max sama dengan V0 dikali V0 kuadrat dikalikan dengan 2 kali sin theta dikalikan dengan cos theta dibagi dengan G. Oke? V0-nya itu kan 100 ya. 100 dikuadratkan jadi 10.000. Oke, lanjut. Dikalikan 2 dikalikan dengan sin theta-nya. Sin theta-nya berarti 3/5. Sin 37 3/5. Cos 37 4/5. Dibagi dengan 10. Ini kita coret dengan ini. Nah, lalu 5 kali 5, 25. 25, ini 10, tinggal 1000 ya. 1000 dibagi 25 sama dengan 40. Nah, jadi tinggal 40 kali 2 kali 3 kali 4. 40 kali 2, 80. 80 kali 3, 240. 240 dikalikan 4 sama dengan 960 meter. Tuh, sama juga ya. Jadi, konklusinya atau kesimpulannya adalah mau pakai rumus apapun ternyata dengan konsep yang sama dan konsep yang benar, maka jawabannya pasti sama.